Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita dengan Mas Fahri Reka selaku ortotis prostetis yang juga melakukan aksi sosial yaitu membagikan kaki palsu kepada mereka yang membutuhkan terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mas Fahri, apa kabar? Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Suaranya udah jelas ya. Kabarnya gimana, Kak? Baik, kabar kami di sini juga dalam keadaan yang sehat. Dan kita langsung saja berdiskusi Mas Fahri tentang profesi Mas Fahri dulu nih yang mungkin belum diketahui banyak orang ya karena namanya saja kalau diucapkan oleh orang awam agak sulit ya, ortotis prostetis. Ini sebetulnya Susah ya. profesi apa? Apakah juga bagian salah satu dari sub bidang kedokteran atau seperti apa, Mas? Iya. Jadi untuk memperjelas lagi kita ini profesinya disebut ortotis prostetis. Mhm. Untuk kita kuliahnya itu jurusannya ortotik prostetik. Mungkin kalau orang lebih tahu banyaknya itu fisioterapi ya. Kalau fisioterapi itu kan jurusannya ya. Tapi kalau yang terapinya itu adalah fisioterapis. Nah, kita kerja di rumah sakit bekerja sama dengan dokter spesialis fisik SPKFR dan rehabilitasi, dan beliau nanti dokter-dokter biasanya pasien itu datang ke dokter dulu untuk konsultasi seperti apa sih terapi yang baik buat saya misalnya gitu kan. Terus desain seperti apa sih yang bagus, kondisi itu semua tergantung dari gaya hidup, lingkungan hidupnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Nanti setelah dokter spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi memberikan resep ke ortotis prostetis. Jadi kita tuh kerjasama di satu unit ya. Nanti kita akan melanjutkan diskusi lebih dalam lagi mengenai desain seperti apa tergantung dari kondisi dan diagnosa si klien tersebut atau pasien tersebut. Baik. Jadi ini kerjasama juga dengan dokter untuk bisa membuatkan resep ya, membuatkan sebuah seperti kaki palsu kepada klien atau konsumen. Nah yang menarik bukan hanya Betul, bekerja untuk betul. membuat sebuah produk dan memberikannya atau menjualnya kepada klien atau konsumen, Mas Fahri juga ikut serta membantu masyarakat yang membutuhkan terutama mungkin ekonomi lemah ya, ekonomi menengah ke bawah. Ini apa yang membuat Mas Fahri terpanggil untuk membantu sesama? Sebenarnya dari awalnya itu kita sengaja dan tidak sengaja, dan kita juga antara berani dan tidak berani. Karena kan jujur untuk permasalahan biaya. Oke, nomor satu adalah kita di Indonesia ini belum memiliki asuransi seperti yang di negara-negara maju. Kalau di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, mereka walaupun tidak memiliki biaya, tapi mereka memiliki asuransi di mana asuransi itu akan mengcover seluruh biaya pembuatan kaki palsu. Ya. Dan sementara beda di sini kita ada yang namanya BPJS. Cuman BPJS itu belum mengcover seluruh harganya, hanya beberapa persen saja, dan itu pun tergantung dari beberapa rumah sakit, karena nggak semua rumah sakit bisa memiliki ortotik prostetik. Nah, berdasarkan dari situ, karena harganya yang lumayan ya, terbilang memang mahal sih. Kita coba gimana caranya sih supaya orang-orang yang menengah ke bawah tapi mereka masih memiliki semangat atau tujuan hidup untuk bekerja kembali dan membantu orang-orang lain. Gimana nih caranya? Ternyata waktu itu saya dapat kenalan ada sebuah media dan mereka itu menawarkan untuk bekerja sama. Dan kerjasamanya itu adalah merupakan CSR ya, dari sebuah perusahaan media. Mereka membantu mencarikan pasien yang membutuhkan dengan syarat mereka benar-benar mau kembali untuk bekerja, terus bisa menghasilkan uang atau finansial sendiri dan bisa akan membantu orang lain. Dan mereka saat ini
tidak mampu bekerja karena adanya keterbatasan tubuh. Nah, dari situ si media ini atau sponsor ini dia akan memberikan sebuah finansial berupa kaki palsu, pemberian sebuah kaki palsu. Nah, dari situ ternyata begini tuh caranya kita kalau misalnya mau ngebantu orang lain gitu ya. Akhirnya di selanjutnya kita coba untuk menawarkan atau memberikan proposal ke beberapa perusahaan khususnya yang memiliki perusahaan CSR ya. Tapi memang agak susah karena kebanyakan butuh waktu dan butuh progres yang panjang, dan terkadang juga kalau kita nggak ada kenalan sama orang yang orang dalam lah ibaratnya, itu agak susah. Jadi terkadang pun kita juga ada beberapa kasus misalnya memang kasihan nih, memang dia butuh banget dan sesuai sama kriteria kita. Kadang ada beberapa yang kita bantu dengan tanpa sponsor, jadi murni dari kita sendiri, dari perusahaan, dari kita sendiri yang buat sendiri. Yang penting sesuai dengan kriteria, yaitu satu, ingin kembali bekerja, intinya itu sih, sama ngebantu orang lain. Baik, jadi ada proses yang cukup panjang untuk melakukan screening ya, menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan ini. Selain orang yang memiliki tujuan besar atau kepala rumah tangga, tadi juga di tayangan ada anak-anak ya, ada 2 anak kalau tidak salah yang diberikan bantuan kaki palsu. Itu apakah mereka special case atau memang ada sebuah keinginan atau dream besar dari anak tersebut sehingga Mas Fahri juga ingin membantu mereka? Ya, jadi awalnya itu memang kriteria kita itu adalah orang-orang yang bisa bekerja kembali, intinya seperti itu, supaya mereka bisa hidup independen dan bisa membantu orang lain, yaitu orang-orang tadi yang kepala rumah tangga atau remaja yang mau kembali kerja. Dan yang kedua adalah dibilang spesial sih enggak, cuman karena kita ini, kalau saya ini kebetulan sering bekerja atau mendapatkan banyak pasien anak. Untuk anak itu memiliki kalau dibilang tuh psychologicalnya, ada dari psychological aspeknya, di mana nanti kalau misalnya contoh kaki saya nggak punya kaki, masih umur SD kelas 2, kelas 3, pasti kan teman-temannya itu masih banyak. Baik, sepertinya kami kembali mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Fahri. Kalau tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fahri, yang dibantu adalah sebagian besar mereka yang memiliki mimpi yang besar atau tujuan hidup yang besar, seperti kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya, anak dan istrinya, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak mendapatkan bantuan seperti di tayangan yang saat ini sedang kita lihat. Karena anak-anak juga memiliki mimpi dan cita-cita yang besar juga tentunya, apalagi mereka mempunyai hak-hak yang harus bisa banyak dipenuhi, hak untuk bermain, hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan asuh dari orang tua. Untuk itu mobilitas mereka juga sangat tinggi, dan mungkin hal inilah yang juga menggerakkan Mas Fahri untuk membantu anak-anak dari ekonomi lemah agar bisa mendapatkan bantuan kaki palsu. Kalau tidak salah ini yang di layar adalah namanya Tegar, anak yang sedang kita lihat. Beliau mengalami kelainan pada kaki
kanannya karena saat itu sedang bercanda bersama dengan saudaranya, abangnya. Dan ketika bercanda sang ibu mengungkapkan bahwa keesokan harinya kakinya mengalami kelainan alias tidak sama panjangnya dengan kaki kirinya dan sempat juga dilaporkan ke rumah sakit serta pihak rumah sakit juga menyatakan untuk melakukan operasi. Namun sang ibu takut untuk melakukan operasi karena akan mengganggu aktivitas dari sang anak. Dan kita akan coba kembali menyapa Mas Fahri. Mas Fahri, apakah sudah bergabung bersama kami? Baik, sepertinya kami masih mencoba menghubungi Mas Fahri. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Mas Fahri, kita akan melihat sebuah tayangan yang inspiratif dan berikut ini adalah tayangannya untuk Anda. Kemajuan teknologi serta derasnya arus digitalisasi membuat perilaku dan kebiasaan masyarakat berubah. Seperti kegiatan mendengarkan musik, saat ini masyarakat dimanjakan dengan beberapa aplikasi pemutar musik yang tersedia di aplikasi smartphone. Tapi tahukah Anda, tidak sedikit masyarakat yang mendengarkan musik menggunakan analog seperti turntable dan piringan hitam. Piringan hitam yang hadir di tahun 1948 hingga 1970 dianggap masih seksi didengarkan bagi para pecinta musik. Pengalaman mendengarkan piringan hitam dapat Anda rasakan di salah satu toko piringan hitam Light Black Blues Record, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di toko ini piringan hitam masih menjadi komoditas yang seksi untuk ditawarkan kepada penikmat musik. Karena yang emang ya pengalaman dengerin musik dari vinyl dibandingin dengan digital itu beda banget. Karena emang kita masih berasa kayak dengerin langsung di studio gitu daripada kita dengerin lewat digital. Karena menurut gue digital udah banyak remaster sendiri, kayak diperbarui jadi lebih bagus lah, lebih enak untuk didengar sekarang ini daripada yang originalnya gitu. Ia juga mengatakan mengkoleksi dan merawat piringan hitam tidaklah rumit. 1 bulan sekali piringan hitam harus dibersihkan menggunakan kain agar media perekam musik tersebut tidak berjamur. Di samping itu, piringan hitam yang identik dengan barang kuno tidak hanya diminati oleh kolektor atau orang tua. Seperti Novianti, milenial satu ini sangat menyukai alunan piringan hitam dan mendapatkan sensasi kembali ke masa lampau saat mendengarkan musik. Originalitas suara dan karakter sound yang dihadirkan menjadi alasan Novi memilih mengkoleksi barang jadul ini. Kenapa gue suka vinyl? Karena pertama menarik. Beda aja sama dengar kayak online gitu kan, sekarang Spotify segala macam. Kayak ada experience aja gitu untuk kayak mikirin jarumnya nggak boleh kena sama vinilnya, ngaruh ke suara segala macam. Menarik sih, sama kan itu kan kalau vinyl kan master soundnya gitu. Dari apalagi kalau misalnya kita dengerin yang kayak plat-plat Indonesia gini, itu udah nggak diproduksi lagi, terus kita bisa dengerin kayak oh dulu tuh kayak gini ya. Pada masanya, piringan hitam merupakan teknologi mutakhir untuk merekam audio. Seiring kemajuan zaman, muncul beragam pemutar musik analog seperti pita kaset, cakram optik atau CD, hingga platform digital yang membuat produksi piringan hitam tidak semasif di era 1940-an hingga 1970-an. Dari Jakarta, Akbar Ramadan, Syahri, The ITV. Ya pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.